Selamat pagi anak ibu kelas 11 perkantoran. Hari ini kita jumpa lagi dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian. Pertemuan kali ini ibu tidak memberikan materi, tidak menjelaskan materi, namun ibu akan menguji kalian sejauh mana kalian memahami pelajaran yang sudah ibu berikan minggu yang lalu, yaitu mengenai formasi kebutuhan pegawai, formasi, posisi, keadaan, ya, kebutuhan pegawai dalam suatu instansi ataupun dalam suatu perusahaan. Nah, jadi kali ini di sini Ibu kasih dalam bentuk tabel. Nanti kalau kamu mau cepat paham, buka bukumu mulai halaman 58 sampai dengan halaman 70, ya, halaman 58 sampai dengan halaman 65, halaman 65 ya. Mulai halaman 58 sampai halaman 65, jika kamu baca itu, maka kamu akan tahu menjawab pertanyaan ini, anak. Nah, ini dia materi pengayaan tentang teknik perhitungan formasi kebutuhan pegawai. Jadi nanti kalau posisimu menjadi staf pegawai di suatu perusahaan atau suatu instansi, maka kamu harus tahu menghitung seberapa jumlah pegawai yang kita butuhkan untuk mengisi jabatan tertentu. Maka yang harus kamu pahami adalah jabatan yang lowong itu apa, jabatan yang harus diisi, yang harus dikerjakan itu apa. Misalnya jabatannya penulisan naskah. Naskah yang akan ditulis itu targetnya 200 halaman per hari. 200 halaman per hari harus terselesaikan penulisan naskah. Sementara kemampuan seseorang untuk menyelesaikan naskah itu adalah 50 halaman saja per harinya, ya, 50 halaman saja kemampuannya. Sementara targetnya 200 halaman. Berarti harus berapa pegawai yang kita butuhkan? Harus berapa pegawai yang kita siapkan? Nah, targetnya 200 halaman, sementara yang bisa diselesaikan oleh satu orang hanya 50 halaman. Berarti harus berapa orang yang harus kita butuhkan untuk menyelesaikan target ini. Demikian juga untuk sales person. Misalnya orang-orang yang memprospek atau melakukan kegiatan pendekatan kepada pelanggan. Nah, target perusahaan itu harus ada 240 orang dalam satu hari, itu harus bisa ditemui, harus bisa diprospek gitu ya. Sementara kemampuan seseorang itu untuk memprospek orang-orang cukup hanya bisa 60 orang. Berarti supaya tercapai 240 orang itu harus berapa pegawai yang kita sediakan, yang dibutuhkan, itu dia. Kemudian kalau jabatan supir, nah ini gampang. Nah, tersedia 8 mobil, ya, targetnya 8 mobil satu hari itu harus dioperasikan. Sementara untuk satu mobil hanya bisa dioperasikan satu orang. Berarti berapa orang yang dibutuhkan untuk mengoperasikan ke-8 mobil tersebut? Ini yang harus kalian isi, ya. Tetap seperti nanti download ini ke bawah, lalu isilah ini sehingga kamu tidak susah lagi mengetik-ngetiknya, ya. Ini kamu isi kolom ini, di sini diisi jawabannya, di sini diisi jawabannya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ini berdasarkan pendekatan tugas per tugas jabatan dengan memperhatikan waktu kerja efektif dan waktu penyelesaiannya. Jadi dalam satu hari itu tentu ada waktu-waktu yang efektif yang bisa digunakan, sementara waktu penyelesaiannya tertentu. Waktu penyelesaian tertentu, waktu kerja efektif pun tertentu. Nah, ini dia. Ini adalah contoh soal perhitungan jabatan dalam pengadministrasian umum. Ini uraian tugasnya. Nah, uraian tugasnya adalah membuat laporan daftar hadir setiap hari kah atau per minggu kah. Jadi beban tugasnya per hari itu 2 laporan. Berapa yang hadir, kemudian bagaimana pelaksanaan tugas. Jadi ada 2 laporan yang harus diselesaikan. Nah, standar kemampuan rata-rata menyelesaikan satu laporan itu adalah 20 menit.
Jadi kalau ada 2 laporan, harus berapa menit waktu penyelesaiannya. Ini sudah dikasih tahu ya. Dia bisa menyelesaikan satu laporan itu 20 menit. Sementara ada 2 laporan yang harus diselesaikan. Berarti berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kedua laporan tersebut. Demikian juga ini, mengetik surat. Nah, beban tugasnya 40 lembar per hari. 40 lembar per hari. Sementara standar kemampuan rata-ratanya 10 menit per lembar. 10 menit per lembar. Ini udah paling lama ini. Mengetiknya udah sampai udah memasukkan ke dalam sampul ini ya. Jadi pengetikan surat itu 10 menit per lembar. Berarti kalau 40 lembar yang harus diselesaikan, rata-rata 10 menit per lembar. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ke 40 lembar surat tersebut? Isi nanti di sini. Kemudian mengagendakan surat. Ini rata-rata 15 surat per hari masuk dan keluar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kedua surat tersebut wajib diagendakan. Waktu mengagendakan itu 5 menit per surat. Lumayan lama lah ya. Lumayan lama mengagendakan surat itu. 5 menit per surat. Berarti berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ke-15 surat tersebut. Kemudian mengarsip 15 surat yang harus diarsipkan. Baik yang masuk maupun yang keluar tetap harus diarsipkan. Waktu menyelesaikannya itu 6 menit per surat. Ya, 6 menit per surat untuk menyimpan surat tersebut. Berarti berapa waktu yang dibutuhkan. Demikian juga administrasi kepegawaian. Ini menyangkut menyangkut data-data kepegawaiannya. 25 data yang per hari harus diselesaikan. 25 data per hari harus diselesaikan. Artinya 25 orang itu harus didetail. Ini sudah berapa lama, kapan pensiun. Nah, waktu menyelesaikannya 5 menit per data. Satu orang pegawai itu 5 menit untuk menyelesaikannya, mulai dari siapa, tanggal lahirnya, udah berapa umurnya, jabatannya apa, sampai kemana, itu harus diperiksa oleh si staf pegawai. Nah, berapa waktu yang harus dia butuhkan untuk menyelesaikan ke-25 data tersebut? Karena masing-masing data harus memakan waktu 5 menit menyelesaikannya. Nah, inilah tugas yang kedua. Hitunglah berapa lama waktu penyelesaian setiap beban tugas. Ini dia. Di sini nanti yang harus, yang kosong ini kan kosong, yang kosong ini nanti yang harus kalian isi. Inilah tugas kalian, harus masuk sama ibu jam 10 paling lambat. Jam 10 paling lambat tugas ini harus selesai, karena kita mulai jam 8. Jadi ibu kasih tenggang waktu 2 jam. Lewat jam 10 ibu tidak terima lagi. Nah, itu pertanyaan. Lalu tugas kalian adalah uji kompetensi 4 halaman 67. Halaman 67 menjadi tugas kalian, dikumpulkan seminggu kemudian. Ini pertanyaan atau kuis, harus diselesaikan atau dikirim jawabannya hari itu juga. Jam 10 ibu tunggu. Tugasnya tulis yang di halaman 67. Ini yang ibu boleh sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini kalian boleh bertambah pengetahuannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.